Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amira Nurfadila dari kelas 8 B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Jazila Afdi dari kelas 8D. A few moments later. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan di Jawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuretsu Zunbi Tyosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Diningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, Jepang, dan Raden Panji Soeroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua langsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadirkan oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI I.R. Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuosangin dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI, sejarah berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang pada kebudayaan Timur.
Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia yang merdeka, yaitu sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. I.S. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosof Grundslag atau Weltanschauung. Filosofi Grundslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil itu beranggota 8 orang di bawah pemimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagoe Hadikusumo, Kiai Haji Hasyim, Muhammad Yamin, Sutorjo Kartodikoesomo, Maramis atau Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usulan-usulan yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, golongan usul yang mengenai dasar, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara, golongan usul yang mengenai warga negara, golongan usul yang mengenai daerah, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara, golongan usul yang mengenai pembelaan, dan golongan usul yang mengenai soal keuangan. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 1945, 88 sampai 89. Sudah sidang selesai, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar
Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Ahmad Soebarjo, golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Goes Salim, dan Abi Kusno Cokrosojoso, golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar, oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sikaman Wirjosanjojo disebut Gentleman's Agreement. Rapat yang cukup alot disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukadimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemangku, menurut bangsa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dengan perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan kewakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPU PKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPU PKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Yamin bermula dari datangnya utusan Officer Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perhatian tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Sigodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. And I'm down for this.